karena strategi yang selalu salah, bukan karena pasarnya hilang, dan juga bukan karena tidak punya modal. Halo sahabat RMC, kembali lagi di sharing session edisi Ramadan. Kita sering melihat perusahaan dengan strategi yang terlihat sangat hebat. Roadmap-nya jelas, targetnya besar, ekspansi cepat, transformasi digital, dan efisiensi biaya. Di atas kertas semuanya terlihat sangat meyakinkan, tapi pada kenyataannya tidak sedikit organisasi yang tetap mengalami masalah, bahkan runtuh. Kenapa bisa begitu? Bukan karena strategi yang selalu salah, bukan karena pasarnya hilang, dan juga bukan karena tidak punya modal. Seringkali penyebabnya justru sesuatu yang jarang dibahas dalam rapat strategi, yaitu akhlak. Strategi tanpa akhlak bukan hanya berisiko, dalam jangka panjang ia bisa menjadi risiko sistemik yang merusak organisasi dari dalam. Teman-teman, di episode kali ini kita akan coba membahas dari 3 sudut pandang apa yang dimaksud dengan risiko sistemik dalam dunia organisasi, mengapa akhlak menjadi fondasi berkelanjutan, dan bagaimana Ramadan mengingatkan kita untuk memperkuat nilai dalam setiap keputusan. Ramadan sebenarnya bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, Ramadan juga melatih kita untuk menjaga akhlak, menahan emosi, menahan lisan, menahan keinginan untuk membalas, dan menahan dorongan untuk menang sendiri. Di dalam Islam, akhlak bukan hanya sekedar pelengkap, ia adalah inti. Karena pada kenyataannya, tanpa akhlak, ilmu bisa disalahgunakan, kekuasaan bisa disalahgunakan, strategi bisa berubah menjadi alat eksploitasi. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, nilai moral bukan tambahan, ia adalah fondasi. Organisasi tanpa nilai mungkin bisa tumbuh cepat, tetapi seringkali tidak bertahan lama. Dalam manajemen risiko ada istilah systemic risk, yaitu risiko yang tidak hanya merusak satu bagian tetapi juga menjatuhkan seluruh sistem. Kalau kita lihat banyak kasus organisasi yang kolaps, sebenarnya penyebabnya bukan karena strategi, tetapi hal-hal seperti ini seperti manipulasi laporan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, fraud internal, atau budaya kerja yang tidak sehat. Masalahnya bukan pada strategi, masalahnya adalah pada akhlak. Strategi bisa sangat canggih, tetapi jika dijalankan tanpa integritas, strategi itu sendiri bisa menjadi bom waktu. Sistem mungkin bisa mengatur proses, tetapi hanya nilai dan akhlak yang bisa mengendalikan niat manusia. Seringkali orang berpikir akhlak hanya urusan pribadi, padahal dalam jangka panjang, akhlak justru menjadi keunggulan organisasi. Karena kepercayaan yang dibangun dari integritas, loyalitas karyawan lahir dari keadilan, loyalitas pelanggan tumbuh dari kejujuran. Strategi bisa saja ditiru, teknologi bisa disalin, model bisnis bisa direplikasi, tetapi budaya yang berakhlak tidak mudah ditiru. Dan budaya itulah yang membuat organisasi bertahan dalam jangka panjang. Ramadan adalah momen yang tepat untuk kembali mengingatkan diri kita tentang hal ini. Setiap keputusan strategis seharusnya diuji dengan pertanyaan sederhana, apakah yang kita lakukan sudah benar? Apakah ini adil? Apakah ini amanah? Organisasi yang sehat juga harus memberi ruang bagi orang-orang untuk menyampaikan kebenaran. Jika tim kita ikut berbicara, itu bukanlah stabilitas, itu tanda bahaya. Dan yang tidak kalah penting, jangan mengorbankan reputasi demi keuntungan jangka panjang. Karena keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah sering berubah menjadi risiko besar di masa depan. Strategi bisa saja dibeli dari konsultan, teknologi bisa dibeli dari vendor, sistem bisa dibangun dengan investasi, tetapi akhlak tidak bisa dibeli. Ia harus dibangun. Ramadan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya tentang hasil yang dicapai, tetapi juga tentang bagaimana cara kita mencapainya. Organisasi yang benar-benar kuat bukan hanya yang besar, tetapi yang bersih. Karena ketika strategi dibingkai oleh akhlak, pertumbuhan menjadi lebih kokoh, kepercayaan tentunya menjadi lebih kuat, dan kepemimpinan menjadi lebih bermakna. Semoga Ramadan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai dalam setiap keputusan yang kita ambil. Baik teman-teman RMC, sampai jumpa di sharing session episode selanjutnya. Klik subscribe untuk mendapatkan
mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.